menyebabkan seorang nakoda kapal meninggal dunia di wilayah perairan Bangka Belitung. Saya jelaskan duduk persoalannya. Pada tanggal 6 April 2024, artinya ini berlangsungnya sudah setahun yang lalu, 6 April 2024, anak dari korban, anak dari nakoda kapal mendatangi kantor Mako Ditpol Air. Beliau mengadukan bahwa ayahnya yang berprofesi sebagai nakoda tidak kembali ke rumah karena diduga dibuang oleh ABK kapalnya. Jadi berbekal informasi itu, kami dari jajaran Ditpol Air Korporat Baharkam Polri melakukan upaya penyelidikan. Di dalam penyelidikan, kami dapati fakta memang benar bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 nakoda beserta 12 ABK lainnya, artinya di kapal Poseidon 3 tersebut ada 13 ABK dengan nakoda ini meninggalkan Teluk Jakarta untuk melaut dalam rangka mencari cumi. Kemudian 5 hari berselang, 5 hari berselang, yaitu tepatnya tanggal 24 Maret 2024, terjadi keributan antara nakoda dan salah satu KKM-nya. KKM itu adalah kepala kamar mesin. Keributan ini dipicu karena nakoda mendapati KKM ini sedang tidur-tiduran di saat hasil tangkapan ikan, tangkapan cumi tidak banyak. Ternyata ini sangat membekas, ya, sangat membekas di hati dari KKM. Kemudian tanggal 27 Maret ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi yang kita periksa untuk diketahui bahwa setelah peristiwa pelaporan ini seluruh ABK berpencar lari, tidak kembali ke Jakarta sebagai tempat awal mereka berangkat. Sehingga kita harus mencari satu persatu. Ada yang di Bandung Barat, Jawa Barat, ada yang di Mentawai, Sumatera Barat, kemudian ada juga di Sorolangun, Jambi, dan ada di wilayah Jakarta Utara. Sehingga dari hasil pengumpulan informasi itu kami dapat beberapa bahan-bahan penting yang menyebutkan bahwa di tanggal 27 nakoda kapal sudah tidak bersama-sama lagi di atas kapal Poseidon 3. Mereka menduga bahwa nakoda kapal ini telah dibuang, tetapi mereka tidak tahu siapa yang membuang karena ada yang mendengar nakoda kapal ini teriak minta tolong pada saat berada di atas air, namun mereka tidak sanggup menolongnya. Tanggal 27 itu juga kapal Poseidon 3 ini merapat di perairan Belitung. Di situ KKM atas nama atau inisial B dan salah satu ABK berinisial R ini menjual semua barang-barang yang ada di atas kapal Poseidon 3. Yang dijual itu adalah hasil tangkapan cumi, BBM untuk keperluan berlayar, termasuk alat navigator, spare part, ada juga alat satelit. Kemudian berdasarkan hasil pelaporan dari pemilik kapal, nilai-nilai barang yang hilang dan digelapkan itu sejumlah kurang lebih 400 juta. Kemudian kami tidak kenal lelah, ya, bersama dengan keluarga korban untuk mencari keberadaan yang kami duga pelaku. Dan akhirnya pada tanggal 15 Maret 2025
Artinya setahun setelah itu kami dari jajaran Subdit Gakum Ditpol Air Korporat Polri dibantu oleh Satreskrim Polres Sololangun dan Polsek Sentapat berhasil mengamankan 2 orang pelaku ya. Tanpa ada perlawanan ya, kita amankan yang bersangkutan. Saat itu juga memang mereka akui telah menjual barang-barang yang ada di atas kapal Poseidon 3. Mereka menjual dengan harga berapa? Rp41.200.000. Dan sebagian kecil dari itu diberikan kepada ABK kapal yang lain untuk membeli tiket pesawat kembali ke rumah masing-masing. Dengan syarat mereka mengancam, jangan ada yang melapor polisi, jangan ada yang kembali ke Jakarta, sembunyi saja dulu sampai situasi sudah aman. Itu terjadinya di tanggal 28 Maret 2024. Kemudian tanggal 15 Maret 2025 ini kami berhasil menangkap, mereka akui ada melakukan itu. Kemudian tanggal 16 Maretnya 2 tersangka ini setelah kami tangkap di Sorolangun, kami bawa ke sini melalui pemeriksaan yang intensif. Akhirnya mereka mengakui bahwa mereka berdua lah yang membuang nakoda kapal atas nama Tumpal Siaturi ke laut ya pada tanggal 24 Maret 2024. Jadi kurang lebih 1 tahun proses penanganan perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta itu kami menjerat para pelaku ini dengan pasal penggelapan ya, baik penggelapan murni di 372 dan penggelapan dalam jabatan di 374. Kemudian juga ada pasal 359 karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia, itu dengan ancaman hukuman 5 tahun. Kemudian pada kesempatan ini pula hadir keluarga korban yang bersama-sama dengan kami. Rekan-rekan bisa melihat ya, ini adalah anak korban yang memang pertama kali datang ke tempat kami untuk mengadu. Kami ingin berpesan bahwa pada prinsipnya kami jajaran Ditpol Air ingin menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan rasa adil buat masyarakat. Itu pesan pentingnya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan kami persilakan. Silakan nanti di sini kebetulan juga ada keluarga korban, ada penasihat hukumnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga kami persilakan. Sebentar, satu-satu ya. Bisa ya? Bukan begitu. Kemudian ini kan setahun Pak, mereka menggunakan hasil uang penggelapannya itu dalam untuk kehidupan dalam setahun itu, atau memang mereka hanya dibantu oleh orang lain? Jadi para pelaku itu juga dapat bantuan dari teman-temannya yang ada di Pulau Sumatera itu kah? Dan juga kemudian dari ke-13 ABK ini kan tadi kan setelah kejadian ataupun dari almarhum nakoda ini udah meninggal, itu kan mencari semua dominan di Pulau Sumatera. Apakah ini dari kedua pelaku ini yang menyuruh kalian pencari, jangan langsung ke Jakarta, atau memang mereka punya strategi dulu nih Pak agar tidak terandus oleh pihak kepolisian? Itu yang pertama. Dan kedua, dari keluarga korban apakah sudah mencurigain kedua pelaku, atau memang ada pelaku sebelumnya mencurigain yang lain tapi memang mereka, bukan mereka yang menjadi pelaku seperti itu? Terima kasih. Baik ya, Mas siapa nih? Max? Dari? Sinpo. Oh, ya, makasih ya. Jadi saya luruskan, 400 juta itu nilai kerugian yang dilaporkan oleh pemilik kapal berdasarkan item-item barang yang ada di atas kapal yang digelapkan, dibuang, atau mungkin dijual oleh pelaku. Hasilnya ini berdasarkan keterangan pelaku, mereka dapat duit cash itu 41.200.000.
Ya, ya total. Setelah mereka menjual beras, kebutuhan, BBM yang di atas, mungkin alat navigator, telepon satelit, mereka jual murah, ya, dapat segitu. Kemudian sebagiannya itu mereka belikan tiket untuk ABK lain agar kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, selebihnya itu digunakan untuk keperluan hidup mereka sendiri, ya. Karena rupanya memang mereka tinggalnya itu di Sorolangun dan bukan tinggal di rumahnya. Karena di rumahnya kita sudah cari dan kita baru dapatkan itu penempat di daerah mereka sudah bekerja di wilayah tambang, kita amankannya di tempat situ, jadi tidak di rumahnya lagi, ya. Kemudian untuk pelaku yang lain, mereka saat itu sebetulnya juga tidak punya keinginan untuk bersama-sama dengan kedua pelaku ini, tapi ya karena rasa takut dan tidak ingin berurusan dengan polisi sehingga akhirnya mereka kembali ya ke rumah mereka juga, karena memang ke-13 ABK yang ada di kapal ini memang mereka berasal dari berbagai tempat, tidak pada satu tempat, ya. Ada lagi kira-kira? Sudah terjawab semua? Makasih. Jangan terlalu susah-susah nih. Masih banyak lagi. Oh tadi masih nih ya. Sebentar Mbak ya. Iya. Ronald Pak dari media online target.co.id. Pak, terkait dengan pembunuhan nakoda tersebut kan berawal dari teguran seorang nakoda kepada KKM. Dan ini sudah setahun berlalu Pak. Hasil pengungkapannya seperti apa Pak? Misalnya dari segi pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang tersebut, apakah selama cekcok di kapal sebelum terjadi pembunuhan ada teguran atau dipisahkan oleh para ABK atau perwira kapal yang lain seperti chief atau bas yang lainnya? Kedua, apakah ABK 13 tersebut yang seperti Bapak sampaikan yang sebenarnya tidak mau ikut campur karena mereka takut berurusan dengan polisi, mereka kan menerima uang hasil penjualan. Apakah bisa ini penyidikan ke depannya bisa dijadikan tersangka juga atau seperti apa Pak? Ya. Baik ya. Jadi untuk mengungkap kasus ini kita ya berharap akan menerapkan pasal yang paling berat sebetulnya. Namun kita kembali lagi kepada fakta-fakta alat bukti yang kami temukan. Ya. Sampai saat ini nakoda kapal Pak Tumpal Sianturi kita belum menemukan, ya, sehingga dengan hasil koordinasi dengan jaksa kemudian ahli sejauh ini yang bisa kita terapkan ya dengan pasal kelalaian tadi. Nah, kemudian pada saat di atas kapal kita melihat motivasinya sehingga terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Ya, motivasinya itu tadi karena rasa ketersinggungan ditegur. Pada saat yang bersangkutan sebetulnya merasa sedang tidak enak badan, tapi dimarahi oleh nakoda. Dan wajar nakoda marah karena memang hasil tangkapan masih tidak sesuai dengan harapan. Jadi dari peristiwa itu membekas sehingga akhirnya pelaku berinisiatif sendiri dan dibantu oleh adiknya ya untuk melakukan peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan. Nah, kemudian hasil ini dalam proses yang kita proses sementara ini kedua pelaku utama ya untuk kasus penggelapannya dulu, kemudian dengan kasus karena lalainya. Untuk yang lain kita masih lagi pengembangan karena untuk menetapkan tersangka bukan pekerjaan mudah, karena prinsip kami lebih bagus kita melepaskan seorang tersangka yang betul-betul salah daripada kita menahan orang yang sebetulnya bukti-buktinya pun masih sangat tipis ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Oke? Lah, bukan Mbak lagi. Udah ganti. Cukup ini jawabannya banyak nih. Oke. Gimana Pak? Oh ya mau gimana nih? Enggak, sekali-sekali bisa ditanyakan ke keluarga ya. Mau menegaskan aja berarti tersangkanya itu yang tadi ya Pak, yang ABK sama KKM itu. Iya. Oh ya. Ya, KKM dan ABK. Ya. KKM dan ABK. Nah terus berarti belum diketahui ya kan sebelum dibuang tuh apakah sempat ada dugaan kekerasan atau seperti apa gitu Pak? Iya. Jadi
informasi yang kami dapatkan saat itu sebetulnya ini sudah materi di dalam. Intinya gini, mereka mengakui sebagai penyebab utama hilangnya nakoda sampai sekarang. Apapun itu, kita memang waktu menerima pelaporan dari keluarga korban tidak bisa kita sampaikan bahwa ini langsung pembunuhan. Kita betul-betul harus mencari saksi-saksi untuk menguatkan pelaporan yang ada. Tidak ada satupun saksi memang yang melihat langsung, ya. Tapi mereka tahu kalau nakoda ini sudah berada di air minta tolong. Tapi mereka karena takut tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya nakoda ditinggalkan. Kapal ini berjalan merapat menuju daratan. Ya, kalaupun ada peristiwa itu hanya sebatas pada saat mereka mengikat, mendorong korban seperti itu. Ya. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan sama. Izin Pak, Zevanya dari Kompas TV. Cuma mau nanya, berarti kalau untuk tersangka yang di depan ini mungkin boleh dijelaskan apa sebagai apa perannya, kemudian penegasan berarti ini bisa dikatakan tindak pidana pembunuhan atau masih dalam masih? Iya. Yang pasti pasal yang kita terapkan 359 karena lalainya menyebabkan nakoda meninggal dunia. Ya, kita pakai itu, kemudian dilapisi dengan tindak pidana penggelapan. Ya, bisa ya? Pendalaman sedikit lagi Pak. Mungkin konstruksi kasusnya boleh dijelaskan. Ini kan sudah ada tersangka nih, berdasarkan dari penjelasan mereka ketika cekcok itu apa sih yang mereka lakukan ke si korbannya? Apakah memang dibuang? Apa mereka lagi berantem dorong-dorongan? Itu yang menyebabkan jatuhnya. Dan mungkin kalau boleh ditanyakan kepada tersangka nih, mumpung mereka dihadirkan, apa sih perkataannya si nakoda ini yang sangat menyakitkan hati mereka itu loh Pak, yang membuat mereka berpikir begitu? Ya, sebetulnya kita nanti kasih kesempatan ya, bisa aja langsung ke yang bersangkutan ya, tapi jangan terlalu lama. Sebetulnya kalau dari humas juga mungkin tidak setuju itu ya. Nanti kita bisa ngomong langsung, walaupun sebetulnya di BAP itu sudah ada. Boleh ya? dibacakan aja Bu, mungkin kalau nggak BAP-nya deh. Kalimatnya apa mungkin yang membuat mereka ini sangat menyakitkan gitu loh. Yang membuat mereka ada mens rea-nya gitu loh Pak. Iya. Gini, ini sudah terlalu dalam ya. Nanti persidangan kan terbuka untuk umum nanti. Teman-teman bisa melihat itu semua ya. Saya rasa itu jangan terlalu ke materi lah. Tapi intinya gini. Konstruksi pasal kami akan pakai di pasal itu dulu karena memang itu dikuatkan dengan keterangan ahli, kemudian keterangan saksi-saksi lain ya. Oke, itu cukup ya. Ada pertanyaan untuk ke keluarga korban? Apa? Ke keluarga korban? Ya, untuk keluarga korban sendiri bisa ada firasat mengetahui adanya pembunuhan atau perasaan yang tidak enak terjadi kepada orang tua anak ini seperti apa? Apakah dengan ada komunikasi dengan nakoda atau orang tua tapi tidak terjawab, atau pihak kantor atau pemilik kapal sehingga pemilik kapal mencoba melakukan komunikasi lebih lanjut dengan ABK yang lain dan tidak ada jawaban, atau seperti apa Pak? Ya, baik ya. Sebelum dijawab sama penasihat hukum keluarga, nanti kita tutup dulu. Nanti kita kasih kesempatan, tapi tidak boleh terlalu lama ya. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Mbak tadi. Kemudian bisa langsung nanti ke penasihat hukum ya. Terima kasih atas nama